Setelah di awal saya jelaskan mengenai hasil produk yang saya buat, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat produk tersebut. Oke. Sebelumnya kita mereview dulu hasil produk yang telah saya buat. Kita klik Ctrl, kemudian klik Clear Police Check and Test Movie. Kita tunggu. Nah, di sini ada tampilan awal, kemudian ada input name, kemudian ada hari, tanggal, jam, dan ada beberapa tombol. Kemudian ada rose pen juga ya. Nanti pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat itu semua. Nah, baiklah, kita close. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat tampilan awal. Nah, baiklah. Pertama-tama kita buat sebuah lingkaran. Nah, sebuah lingkaran. Kemudian lingkaran tersebut kita taruh di frame 1 layar animasi. Karena tadi berupa animasi, maka kita taruh di layar animasi. Setelah kita buat lingkaran, kita bagi dua warna lingkaran tersebut. Ada yang berwarna orange, ada yang berwarna kuning. Nah, kemudian di frame 13 ya, kita putar warnanya. Yang tadinya warna oranye ada di sebelah kiri. Ketika di frame 13 kita ubah warnanya di sebelah kanan. Nah, setelah itu di sini diklik kanan. Nah, kemudian create class twin. Karena di sini sudah di create class twin, maka tidak bisa diklik lagi. Nah, setelah itu di sini ada namanya rotate. Nah, rotate ini kita klik auto begitu. Nah, setelah berubah atau bertukar warna di frame 13, maka di frame 19 masih tetap sama karena untuk jeda ya. Tetapi di frame 20 kita buat di layar baru ya. Masih fungsinya sama untuk layar animasi. Kita buat kedua lingkaran ini menjadi dua bagian. Di frame 20. Kemudian di frame 39 maka lingkaran tersebut kembali diputar. Yang tadinya setengah lingkaran warna orange di sebelah kiri, maka di frame 39
dia posisinya di atas. Masih sama untuk antara frame full sama 39, kita diklik kanan, kemudian create classic twin, create classic twin, dan rotate masih auto. Nah, itu di frame 39. Kemudian di frame 24. Nah, di frame 24, di sini kita buat layer baru, layer 3 dan layer 4. Nah, di frame 40 ini kita bagi dua. Ada yang titik tengah, kemudian layer 3 untuk setengah lingkaran warna oranye, dan layer 4 setengah lingkaran untuk warna kuning. Kenapa? Agar kita bisa mengoperasikan kedua setengah lingkaran tersebut. Karena jika dalam satu lingkaran atau satu frame, dia tidak bisa bergerak sendiri-sendiri atau masing-masing. Baiklah, yang selanjutnya di frame 69 layar ketiga, kita pindahkan posisi setengah lingkaran ini menjadi lebih atas atau menempel pada background dinding atas. Nah, sedangkan untuk layer 4 kita pindahkan setengah lingkaran warna kuning ini ke bawah background, Nah, ini. Di sini. Kemudian di layar 70 kita akan memunculkan logo Untirta. Pertama-tama di layar 70 dibuat logo Untirta kecil terlebih dahulu. Kemudian di frame 80 kita buat menjadi besar. Lalu untuk proses yang atau frame di antara frame 70 dan 80 ini masih sama, dibuat create classic twin. Nah, create classic twin dan rotate masih auto. Di sini masih di frame 80 sampai 98 kita buat jeda agar tampilan backgroundnya tidak langsung pindah ke frame home atau frame wall. Maka kita buat jeda di sini di frame 80 sampai frame 98. Itu pembuatan tampilan awal. Lalu untuk di frame 99 kita buat input nama atau masukkan nama, ya. Kita buat masukkan nama. Terlebih dahulu kalian buat kata-kata berupa masukkan nama, please input your name, dengan kriteria teksnya harus static text, karena di sini ada terdapat static text, dynamic text, input text. Kemudian untuk classic text, ya. Nah, itu. Nah, setelah itu kalian buat
kolom untuk kolom teks untuk memasukkan nama dengan kriteria input teks. Nah, input teks setelah tadi classic text, setelah tadi static text, maka sekarang input teks. Nah, untuk instant name-nya kita beri nama underscore txt. Ya, gitu. Kalau untuk instant name-nya ini terserah. Terserah kalian mau nampak saja. Nah, kemudian kita buat lagi tombol. Kita buat tombol di sini untuk melanjutkan ke frame berikutnya. Kita buat tombol di sini, kita buat lingkaran saja. Lingkaran, namun ada sedikit animasi di tombol tersebut. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita klik tombol, klik 2 kali. Nah, di sini ada up, ya, up, over, down, hit. Up itu ketika kita menyentuh, over itu ketika kita up itu ketika didiamkan, over ketika dijentuh, down ketika diklik, dan hit itu ketika akan masuk ke frame berikutnya. Maka untuk over, down, hit kita tidak gunakan. Nah, untuk membuat animasinya kita di up, frame up, kita convert to simbol lagi. Nah, ini sudah di convert to simbol. Movie clip kita jadikan movie clip di sini. Nah, kemudian untuk animasinya diklik 2 kali. Diklik 2 kali di sini. Nah, maka akan muncul layar-layar baru. Nah, di sini kita membuat setengah lingkaran dan 1 lingkaran. Nah, kita buat 3 layar di sini. Ini untuk setengah lingkaran, layar setengah lingkaran. Kemudian kita jalankan. Di sini masih tetap sama. Nah, cuma perbedaannya antara frame 1 sampai frame 20, di antara frame itu kita buat create cassette twin dengan agar dia berputar, maka kita rotate-nya dengan cewek, karena di sini ada beberapa, kita ambil saja cewek. Tadi ada auto. Nah, tapi sekarang kita mau cewek agar dia bisa berputar. Nah, ini dia bisa berputar. Kita kembali ke scene 1. Nah, setelah kita buat tombol, maka tombol ini kita kasih nama. Misalkan kita kasih nama mulai button. Itu. Setelah itu di frame ini kita buat action scriptnya. Nah, lalu bagaimana action scriptnya? Maka kita lihat action di sini, kita lihat actionnya. Nah, pertama-tama kita membuat stop. Nah, stop ini kita agar frame tersebut tidak langsung pindah ke frame lain. Kemudian var nama, string, function mulai .2 most event file, buka kurung kurawa, nama sama nama teks. Kita stop frame 100 karena home ada di frame 100. Kemudian mulai button advance listener most event. Nah, var nama ini dibuat string. Kenapa string? Karena nama ini nanti akan berupa huruf, ya, bukan angka. Kalau misalkan angka, dia diganti dengan integer, ya, gitu. Kemudian
function mulai void nama teks, maka ini fungsinya untuk nama yang akan dipanggil. Nah, mulai button adjustable click. Jadi ketika tombol ini diklik, maka dia akan mendengarkan perintah dari mulai tersebut, dari function mulai tersebut. Nah, itu. Kemudian masih tetap di frame berapa ini? Frame 99. Di sini ada animasi juga. Kita buat di layar 5. Nah, lalu bagaimana cara membuatnya? Kita klik saja. Nah, di pertama untuk layar 5 ini frame 99, animasinya kita buat movie clip terlebih dahulu. Buat movie clip, kemudian kita klik 2 kali. Di sini terdapat beberapa animasi. Itu. Kemudian kita kembali fokus kepada cara inputnya. Ya, kemudian di frame selanjutnya, di frame 100. Nah, di sini kita akan menampilkan atau memanggil nama yang telah diinput tadi. Maka pertama kita buat teks dengan kriteria dynamic text, kemudian masih classic text, dan diberi nama display. Nama display beri nama. Nah, setelah itu kita fungsikan atau kita operasikan di action script. Nah, kita buka action, maka kita akan panggil nama display text nama. Jadi memanggil function mulai tadi kan, nama dia memasukkan nama, kemudian menu display ini untuk memanggil nama yang telah dimasukkan tadi. Itu. Nah, untuk di frame home ini ada beberapa tombol, dan di sini saya sengaja menggunakan tanggal dan waktu atau jam agar siswa atau orang yang melihat bisa melihat waktu atau bisa menargetkan waktu belajar yang optimal misalkan. Nah, lalu bagaimana cara membuatnya? Pertama, untuk kita buat untuk waktu dulu. Kita buat waktu di sini, buat kolom teks di sini. Di sini kita buat ini dengan kriteria dynamic text. Kemudian kita beri nama txt horse, HRS ini horse maksud saya. Nah, kemudian ini untuk jam. Untuk menit kita buat lagi sama. Nah, masih dynamic text, classic text, cuma kita ubah nama menjadi txt means, maksud saya minutes ya. Kemudian untuk secondnya, nah kita buat sama, cuma diganti nama seconds. Nah, itu untuk jamnya. Nah, bagaimana untuk tanggalnya? Untuk tanggalnya kita buat di sini. Nah, agak panjang karena akan memuat hari, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, kita masih sama dynamic text, classic text, cuma diganti nama jadi date, text date. Nah, setelah itu kita operasikan
di action script. Nah, maka kita klik frame yang berkaitan di sini. Di layar 1, saya membuatnya di layar 1. Nah, frame ke 100. Nah, kita action. Nah, maka untuk actionnya seperti berikut. Nah, di sini var ada timer, ini timer 10. Kemudian ada standar. Nah, untuk var now date di sini new date, var hari di sini ada number, hours ya, minute, second. If horse 12, horse means 12. Jadi saya menggunakan di sini 1 sampai 12. 1 sampai 12, jamnya 1 sampai 12. Ini untuk horse. Second. Nah, ini untuk date-nya, untuk tanggalnya ada now to date string ya. Start ya, itu untuk scriptnya. Kemudian di sini ada beberapa tombol. Ada tombol definisi, bagaimana, mengapa, teori pendukung, sumber, pernyataan, latihan. Nah, pertama-tama kita buat tombol dulu untuk definisi. Nah, kita buat movie clip. Nah, kita kasih nama definisi. Untuk definisi bagaimana, untuk bagaimana, mengapa, teori pendukung, untuk teori pendukung, sumber, pernyataan, dan latihan. Setelah kita memberi nama, maka kita fungsikan. Nah, di sini kita fungsikan, kita buat layar untuk action. Nah, kita buat layar untuk action, dimana untuk home ini di frame 100. Nah, kita lihat action di sini. Pertama kita stop dulu frame ya. Kenapa? Karena agar tidak berlanjut ke frame berikutnya. Kemudian untuk tombol definisi kita tuju ke frame 101. Untuk tombol bagaimana kita tuju ke frame 102. Untuk tombol mengapa kita tuju ke frame 103. Untuk tombol teori pendukung kita ke frame 104. Untuk tombol pernyataan kita ke frame 106. Nah, untuk sumber kita ke frame 105. Nah, di sini juga terdapat tombol keluar. Nah, tombol keluar di sini, tombol exit. Maka kita buat fungsinya go to and play 112 ya. Di sini ada tombol latihan menuju ke frame 107. Nah, di sini ada juga tombol ini untuk ke menu utama. Jadi menu utama itu nanti tombol menu di sini itu nanti ketika sudah digabungkan memanggil scene lain ya, itu. Ini nanti dijelaskan di pertemuan berikutnya. Ya, itu. Kemudian kita cek di frame 101 karena di sini definisi tadi dipanggil
tombol definisi, maka dia akan ke frame 101 gitu. Nah, di frame definisi, kemudian di frame bagaimana, dan seterusnya sampai frame pernyataan. Di sini terdapat tombol home. Nah, bagaimana memfungsikan tombol home ini? Kita buat action scriptnya. Nah, maka di sini ada tombol home, go to and play ke frame 100 karena dia akan kembali ke menu awal ke sini. Ya, kemudian untuk latihan, kita latihan, maka dia akan memanggil ke frame 107 tadi. Di sini terdapat 3 frame untuk 3 latihan atau 3 soal. Nah, kemudian kita buat jawabannya. Jawabannya ada 4 jawaban A, B, C, D, kemudian diberikan tombol. Nah, tombol yang benar atau jawaban yang benar dia akan memanggil ke frame untuk pernyataan benar di frame 111. Nah, misalkan kita ambil contoh yang nomor 1, misalkan jawaban yang benar evaluasi, ya. Kita beri nama tombol evaluasi. Bagaimana kita lihat skripnya? Nah, maka tombol evaluasi dia akan memanggil ke frame 111. Nah, lalu untuk yang salah, jawaban yang salah, dia memanggil ke frame 110. Yakni untuk jawaban salah. Kita lihat untuk penilaian misalkan. Nah, untuk penilaian dia akan memanggil ke frame 110. Tuh. Nah, begitupun dengan yang lainnya, soal yang lainnya. Masih pada acuan pada soal nomor pertama, dibuat tombol dulu, maka difungsikan, ya. Jawaban yang benar ditunjukkan ke frame 111, jawaban yang salah ke frame 110. Nah, di frame 110 dan 111 di sini ada back ke soal 1, 2, dan 3. Nah, maka difungsikan soal nomor 1 ini kita buat tombol. Nah, kita kasih nama 1 misalkan, dan dia fungsinya action curve-nya memanggil frame 107. Ya, di sini. Nah, di sini ada 1 untuk nomor 1, 2 untuk nomor 3, 2 nomor 1 ke 100 frame 107, nomor 2 ke frame 108, nomor 3 ke frame 109. Nah, untuk tombol close tadi saya jelaskan dia akan ke frame 112. Nah, maka di frame 112 ini akan ada tampilan untuk meyakinkan apakah Anda akan keluar dari aplikasi ini. Di sini ada 2 pilihan, ada yes dan ada no. Kita buat masing-masing menjadi 2 tombol, ada tombol yes keluar, kita instant name yes keluar, dan no kita instant name no keluar. Maka untuk fungsi no terlebih dahulu, maka actionnya kita akan kembali ke menu awal. Contoh ini untuk no keluar, maka dia akan kembali ke frame 100. Tetapi untuk tombol yes, kita lihat sini, maka dia akan keluar dari aplikasi ini dengan action script native application dot action. Nah, itu.
Kita tampilkan sekali lagi. Nah, ini untuk tampilan awal yang sudah saya jelaskan tadi cara membuatnya. Kemudian memasukkan nama. Nah, di sini ada animasi. Tadi sudah saya jelaskan. Di dalam tombol ini ada animasi, kemudian di sini ada terdapat animasi juga. Kita klik. Nah, di sini ada memanggil nama yang telah diinput, dimasukkan. Di sini ada hari, tanggal, bulan, tahun, ada jam. Kemudian ada tombol definisi bagaimana mengupload teori pernyataan. Nah, kita cek. Itu kita keluar. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.